Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat ya, tanpa kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas masalah lutut. Karena kemarin ada pasien yang mengalami lutut tidak bisa ditekuk, efek dari dipijat yang mungkin mohon maaf salah. Untuk itu kita akan bahas. Sahabat, ini saya bersama Mas Isa. Ini kebetulan sedang belajar di tempat saya. Ingin saya jadikan model untuk menunjukkan tentang terapi bagian lutut. Hal apa saja yang perlu dilakukan dan dihindari agar kita lebih paham sebagai pasien maupun terapis untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sahabat, apapun kasus di bagian lutut, sepanjang bukan kondisi dalam bengkak, kita boleh melakukan terapi. Namun ingat, saya tidak antipati terhadap terapi apapun, terhadap pijat urut dan sebagainya, tapi harus diperhatikan bahwa di bawah kulit ini ada otot. Bentuk-bentuk otot ini setiap manusia akan selalu sama secara anatomi. Persoalan orangnya gemuk, orangnya kurus, orangnya tinggi, orangnya pendek, orangnya bermasalah dengan kaki X atau O, itu kita maklumi bahwa secara anatomi sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apapun terapi yang dilakukan itu harus memahami kondisi karakteristik dari lutut itu sendiri. Karena ada sebagian orang kondisi lututnya itu karakteristiknya itu X, ada yang karakteristiknya O. Karena secara karakteristik ada dua, ada X dan O. Jangan melakukan treatment yang X makin X, yang O makin O. Itu satu. Yang kedua, lakukan terapi di bagian lutut ini itu sesuai dengan bentuk anatomi ototnya. Dari baik sisi atas lutut ya, bawah lutut, bagian sisi atas maupun dari sisi dalam ataupun samping, harus sesuai dengan bentuk anatomi ototnya. Jangan sampai nerapi bagian lutut dari atas lutut ditekan ke bawah, dari bawah lutut ditekan ke atas. Ini pantangan ya, tidak boleh apapun nama terapinya. Kemudian perhatikan juga, mohon maaf tengkurap Mas Isa, di bagian lutut ini persis, di bawah lutut atau di lutut bagian bawah ini yang belakang, ini secara anatomi ada otot yang dari betis ini bentuknya mengarah ke dalam seperti ini. Sahabat bisa lihat dari gambar anatomi yang insya Allah saya contohkan. Ini dari betis ini bentuknya otot seperti ini, seperti segitiga. Nah, di bagian ini menjadi krusial ketika kita salah melakukan treatment. Karena kalau dari posisi anatomi ini mengarah ke atas, ini tidak boleh diurut kemudian dari bawah sini langsung ke atas sana. Ini berbahaya. Karena apa? Bentuk dari otot anatomi yang dari betis ini akan masuk ke dalam sehingga lutut ini tidak akan bisa ditekuk. Kasus kemarin yang pasien datang dengan kondisi lutut tidak bisa ditekuk, itu katanya ditekan di bagian tengah sini sampai bunyi krek, sehingga dua-duanya tidak bisa dilipat. Untuk itu mohon diperhatikan, pahami betul anatomi lutut. Sisi lain, kita juga perlu memperhatikan bahwa orang yang mengalami sakit lutut itu juga berhubungan dengan lumbar 4 dan juga lumbar 5. Karena secara saraf di bagian lumbar 4 dan ke-5 ini berkaitan dengan lutut. Sehingga kita juga perlu memperhatikan ketika ada orang yang mengalami sakit lutut, selain diterapi di bagian lutut, kita juga harus perhatikan ketinggian panggulnya ya. Pantatnya ini apakah sama tidak di bagian panggulnya, kemudian di bagian lumbar 4 dan 5-nya apakah terlalu
naik ya, keluar tulang ekornya atau terlalu masuk, karena ini juga berkaitan dengan bagian lutut. Lantas bagaimana bagi mereka yang sudah pernah mengalami sakit lutut diterapi sehingga sakit bahkan mungkin mengalami trauma, solusinya apa? Sahabat, untuk mengatasi nyeri lutut baik segi saraf terjepit ataupun kurang cairan dan sebagainya, solusinya untuk yang pertama yaitu melakukan terapi renang. Kenapa renang? Karena satu-satunya terapi yang boleh dilakukan untuk pasien yang mengalami saraf terjepit baik lordosis, kifosis dan skoliosis adalah renang. Karena ketika renang kita mengambang di air sehingga tidak ada salah satu kaki atau anggota badan yang menjadi pusat tumpuan, sehingga akan relatif lebih aman. Selain itu, sahabat, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi susu Nadifit Colostrum ini. Karena secara kandungan susu kolostrum ini mengandung banyak vitamin dari A, C, D, B1, B2, B6, B12, kalsium, zat besi, kalium, fosfor, zinc, magnesium, biotin, selenium, dan juga mengandung imunoglobulin G. Jadi susu ini berbeda dengan susu bubuk biasa karena ini susu yang dihasilkan dari sapi yang baru saja melahirkan, sehingga susu ini tinggi akan nutrisinya. Sekali lagi, ini nutrisi bukan obat. Sahabat yang masih ragu terhadap produk ini bisa cek di website yang saya sertakan di deskripsi bahwa susu ini sudah BP POM ya, sudah resmi. Bisa dilihat di sini ada label halal dan juga expirednya jelas ada di setiap kemasan ini. Dan beberapa pengalaman pasien-pasien saya yang mengalami saraf terjepit atau keluhan-keluhan yang sifatnya punya trauma untuk diterapi, mengkonsumsi ini alhamdulillah diberi kesembuhan. Untuk itu, kenapa ini saya rekomendasikan? Sekali lagi, karena ini bukan obat, namun ini nutrisi yang sangat baik dari sisi komposisinya. Kemudian bagaimana kinerja bahwa orang yang mengalami saraf terjepit atau sakit lutut itu bisa dengan mengkonsumsi susu kolostrum Nadifit ini juga dengan renang bisa sembuh. Logika yang bisa kita berikan adalah ketika melakukan renang, gerakan-gerakan kaki dan tangan akan menggerakkan saraf sehingga pergeseran tulang belakang, bantalan tulangnya akan sangat mempengaruhi apabila terjadi saraf terjepit akan lepas. Dari sisi nutrisi, susu ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi dan ini bekerja untuk bagian tulang belakang, terutama bagian saraf, sehingga nutrisi di bagian tulang belakang itu akan lebih terserap ya, atau mendapatkan pasokan nutrisi yang lebih banyak dan lebih baik. Sekali lagi, dari sisi rasa ini juga enak dan sudah banyak yang membuktikannya. Sekali lagi, bagi yang trauma untuk melakukan terapi apapun, baik stretching, terapi apapun, itu tidak semuanya bisa mengerti ketika kondisi tubuh sudah pernah mengalami trauma bisa menjadi perlawanan. Saran saya, lakukan renang dan konsumsi susu Nadifit Colostrum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Minum 1 box itu alhamdulillah bisa berangsur gerakan kaki dan jalan pelan-pelan. Trigliserianya itu menjadi normal. So aku beli 1 lagi dan sekalian mau kasih tahu